Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi pemicu untuk mencari penghasilan tambahan dengan berbagai cara, termasuk yang tidak dibenarkan. Seorang oknum polisi Satlantas, yang bertugas di sebuah jalur utama, mulai mencari celah untuk mendapatkan uang lebih. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai penegak hukum, ia berpikir bahwa meminta uang damai dari pengendara adalah cara yang cepat dan mudah. Sejak pagi, ia berdiri di tepi jalan, mengamati kendaraan yang melintas. Matanya tajam meneliti setiap plat nomor dan kelengkapan surat kendaraan yang tampak dari luar. Tanpa alasan yang jelas, ia memberhentikan beberapa mobil dan motor. Beberapa pengendara yang tidak ingin berdebat memilih menuruti permintaannya. Uang diselipkan secara diam-diam, lalu mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Semakin siang, jumlah kendaraan yang dihentikan semakin banyak. Ia mulai lebih berani dalam menjalankan aksinya. Tidak ada rasa takut, karena ia yakin bahwa tidak ada yang berani melawan atau melaporkan perbuatannya. Bagi pengendara yang berusaha protes, ia mengancam akan menilang dengan pasal yang dibuat-buat. Strateginya ini sudah berjalan selama beberapa hari dan belum ada hambatan berarti. Namun, ia tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di tengah kesibukannya mencari target baru, sebuah mobil melaju perlahan mendekati pos tempatnya bertugas. Dari kaca depan, ia melihat beberapa orang di dalam kendaraan itu. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangan dan memberi isyarat agar pengemudi menepi. Ia tidak tahu bahwa penumpang dalam mobil tersebut bukan orang biasa. Di dalam mobil, seorang pria dengan jubah sederhana tersenyum tipis melihat tingkah polisi itu. Ia tidak langsung bereaksi, hanya menunggu bagaimana situasi berkembang. Pengemudi yang membawa mobil itu pun heran, karena merasa tidak melakukan kesalahan. Namun, mereka tetap berhenti sesuai perintah. Saat itulah, oknum polisi tersebut mendekati kendaraan tanpa menyadari bahwa dirinya baru saja membuat kesalahan besar. Pagi itu, Gus Ikdam tengah dalam perjalanan menuju Jawa Timur untuk mengisi pengajian akbar di salah satu pesantren ternama. Dalam mobil yang membawanya, ia ditemani oleh beberapa santri yang ikut serta dalam perjalanan. Suasana di dalam kendaraan terasa tenang, diselingi percakapan ringan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang diputar dari speaker mobil. Mereka berangkat dengan hati yang lapang, berharap perjalanan ini membawa keberkahan bagi banyak orang. Jalanan cukup padat, mengingat banyak masyarakat yang juga melakukan perjalanan menjelang Lebaran. Sopir yang mengemudikan mobil tetap berhati-hati, memastikan bahwa mereka mengikuti semua peraturan lalu lintas. Tidak ada yang melanggar batas kecepatan, semua surat-surat kendaraan lengkap, dan lampu sein selalu dinyalakan setiap kali hendak berbelok. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik ketika seorang polisi di tepi jalan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka menepi. Tanpa banyak bertanya, sang sopir segera mengurangi kecepatan dan menepikan mobil di bahu jalan. Ia menoleh ke arah Gus Ikdam, mencari kepastian apakah harus turun atau tetap di dalam mobil. Sang ulama, dengan raut wajah yang tetap tenang, hanya memberi isyarat agar menunggu. Ia ingin melihat bagaimana polisi itu bertindak sebelum memberikan reaksi. Oknum polisi tersebut melangkah mendekati jendela pengemudi. Dengan nada tegas, ia meminta sang sopir menunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM. Sopir itu menurut tanpa ragu, menyerahkan semua dokumen yang diminta. Polisi itu menerima berkas tersebut, lalu berpura-pura memeriksa dengan seksama. Namun, alih-alih segera mengembalikan, ia malah mulai mencari-cari alasan untuk menjatuhkan sanksi. Gus Ikdam yang duduk di kursi belakang mulai menangkap gelagat tidak beres. Ia sudah sering mendengar cerita tentang praktik pungli di jalan raya, tapi baru kali ini ia mengalaminya sendiri. Ia tetap diam, memperhatikan setiap gerak-gerik polisi tersebut. Para santri di dalam mobil mulai merasa tidak nyaman, tetapi mereka memilih untuk menunggu bagaimana ulama mereka akan menghadapi situasi ini. Oknum polisi itu masih memegang surat-surat kendaraan sambil berpura-pura membaca dengan teliti. Matanya sesekali melirik ke arah sopir, seolah mencari celah untuk menegaskan adanya kesalahan. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia menghela napas panjang lalu berkata dengan nada mengintimidasi bahwa ada pelanggaran administratif. Sopir yang mendengar tuduhan itu merasa bingung, sebab semua dokumen sudah lengkap dan kendaraan tidak memiliki masalah. Surat kendaraan memang lengkap, tapi lampu sein tadi agak telat dinyalakan saat berpindah jalur, kata polisi itu dengan nada menyudutkan. Sopir yang mendengar alasan tersebut semakin heran. Ia yakin sudah mengikuti aturan, tapi tetap saja dituduh bersalah. Ia melirik Gus Ikdam melalui kaca spion, berharap ada petunjuk apa yang harus dilakukan. Gus Ikdam masih terlihat tenang, hanya tersenyum kecil tanpa berkata apapun.
Melihat sopir yang tampak bingung, polisi itu mulai masuk ke tahap berikutnya. Ia mengeluarkan buku tilang dari sakunya dan berpura-pura mencatat pelanggaran. Namun, sebelum mencantumkan nama pengemudi, ia mencondongkan tubuhnya ke jendela mobil dan berkata pelan, "Kalau nggak mau ribet, kita selesaikan di tempat saja." Kalimat itu diucapkan dengan nada penuh isyarat, sesuatu yang sudah sering ia lakukan pada pengendara lain. Sopir mulai memahami maksud dari perkataan itu. Polisi tersebut sebenarnya tidak berniat memberikan tilang resmi, melainkan hanya ingin mendapatkan uang tanpa prosedur yang benar. Namun, sebelum sopir bisa memberikan jawaban, Gus Ikdam yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Pak, kalau memang ada pelanggaran, kami akan ikuti prosedur. Tapi, bolehkah saya tahu lebih jelas di mana kesalahannya?" Polisi itu sedikit terkejut mendengar suara yang terdengar penuh ketenangan. Ia menoleh ke kursi belakang, dan saat itulah ia baru menyadari bahwa pria yang berbicara adalah seseorang yang wajahnya cukup familiar. Namun, ia belum sepenuhnya menyadari siapa yang sedang dihadapinya. Tanpa mengubah sikapnya, ia mencoba mempertahankan pendiriannya, berpikir bahwa orang di dalam mobil ini hanyalah warga biasa yang bisa dipermainkan. Polisi itu sedikit tergagap mendengar pertanyaan Gus Ikdam, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan wibawanya. Dengan nada meyakinkan, ia kembali mengulang bahwa kendaraan ini melanggar aturan karena lampu sein dinyalakan terlambat. Namun, Gus Ikdam tidak langsung membantah. Ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan, seolah memahami maksud dari sang polisi. "Kalau memang begitu, silakan lanjutkan proses tilangnya sesuai aturan," ujar Gus Ikdam dengan nada sabar. Perkataan itu membuat polisi tersebut semakin gelisah. Biasanya, para pengendara akan langsung menawarkan sejumlah uang agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa repot. Namun, pria di hadapannya justru meminta ditilang secara resmi. Ini di luar dugaan. Ia mulai berpikir ulang, tetapi gengsinya terlalu tinggi untuk mundur begitu saja. Dengan sedikit terbata-bata, ia berkata, "Kalau mau cepat selesai, saya bisa bantu, Pak. Tidak perlu ke pengadilan, cukup bayar di sini." Sopir dan para santri di dalam mobil mulai saling pandang, menyadari bahwa polisi itu benar-benar sedang melakukan pungli. Gus Ikdam tetap tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. Ia hanya menghela napas pelan, lalu menatap polisi itu dengan pandangan yang dalam. "Pak, bukankah tugas polisi adalah menegakkan keadilan? Jika memang ada aturan yang kami langgar, kami siap menerima konsekuensi. Tapi kalau tidak, apakah ini bukan termasuk perbuatan yang tidak adil?" Ucapan itu membuat polisi tersebut semakin gugup. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa orang yang ia hadapi bukanlah pengendara biasa. Ada sesuatu dalam sikap dan tutur kata pria ini yang membuatnya merasa kecil. Namun, sebelum ia bisa merespons, beberapa warga yang melintas mulai berhenti dan memperhatikan kejadian ini. Beberapa di antaranya bahkan mulai merekam menggunakan ponsel. Suasana yang awalnya hanya antara polisi dan pengendara kini berubah menjadi tontonan warga. Polisi itu mulai merasa tidak nyaman. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia masih mencoba mempertahankan sikap tegasnya, tetapi sorot mata Gus Ikdam yang penuh ketenangan membuatnya semakin goyah. Ia baru sadar bahwa ia telah salah memilih target. Kerumunan warga yang semakin banyak membuat oknum polisi itu semakin gelisah. Ia berusaha tetap bersikap tegas, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa situasi akan berkembang sejauh ini. Beberapa warga mulai berbisik, ada yang merasa curiga dengan cara kerja polisi tersebut, sementara yang lain mencoba mengenali sosok pria berjubah di dalam mobil. Salah satu warga yang memperhatikan lebih dekat akhirnya tersentak. "Astagfirullah, itu Gus Ikdam," serunya spontan. Seketika, suasana di sekitar berubah. Orang-orang yang awalnya hanya menonton langsung berbisik satu sama lain. Nama Gus Ikdam sudah tidak asing bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering mengikuti pengajiannya. Mendengar namanya disebut, Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Ia tetap tidak menunjukkan ekspresi marah atau kesal, tetapi tatapan matanya semakin tajam. Polisi yang berdiri di samping mobil langsung merasa dadanya sesak. Ia mulai menyadari bahwa orang yang berusaha ia peras adalah seorang ulama besar yang dihormati banyak orang. Dengan tangan yang gemetar, polisi itu mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ia berpikir untuk mengembalikan surat-surat kendaraan dan meminta maaf, tetapi gengsinya masih menahannya. "Maaf, Pak, saya tidak tahu kalau Anda..." Kata polisi itu terbata-bata, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, salah satu santri di dalam mobil berkata tegas, "Pak, ini bukan soal siapa beliau.
Ini soal keadilan. Kalau tadi yang Bapak tilang adalah orang biasa, apakah tetap akan diperlakukan begini? Ucapan santri itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga yang mendengar ikut mengangguk, merasa bahwa apa yang terjadi memang tidak adil. Polisi itu kini benar-benar terpojok. Ia tidak lagi bisa mencari alasan atau berkelit. Semua yang ia lakukan sudah terungkap di depan banyak orang. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa kesalahannya tidak berbuntut panjang. Setelah identitas Gus Ikdam terungkap, suasana di pinggir jalan semakin riuh. Warga yang sebelumnya hanya menonton kini mulai berani berbicara. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan bahwa mereka juga pernah mengalami kejadian serupa di tempat yang sama. Saya juga pernah diperlakukan seperti ini, Pak. Baru jalan sebentar, langsung disuruh berhenti dan diminta uang, ucap seorang pria paruh baya. Oknum polisi itu semakin pucat. Ia menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menghindar. Tindakannya yang selama ini tertutup akhirnya terbongkar di hadapan banyak orang. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kembali surat-surat kendaraan kepada sopir. Maaf, Pak, mungkin tadi ada kesalahan. Silakan lanjutkan perjalanan, katanya dengan suara yang berusaha terdengar tenang, tetapi jelas terbata-bata. Gus Ikdam masih tetap tersenyum, tetapi sorot matanya tajam. Ia tahu bahwa membiarkan kejadian seperti ini berlalu tanpa pelajaran hanya akan membuat praktik pungli terus berlanjut. Dengan nada lembut namun tegas, ia berkata, Pak, saya tidak ingin mempermalukan Anda. Tapi, sebagai seorang penegak hukum, bukankah seharusnya Anda menjadi contoh yang baik? Jika terus seperti ini, bagaimana masyarakat bisa percaya pada hukum? Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi sang polisi. Ia menundukkan kepala, tidak mampu menatap wajah Gus Ikdam. Warga yang ada di sekitar pun semakin menggerutu, menyadari bahwa yang selama ini mereka curigai akhirnya terbukti benar. Beberapa dari mereka mulai merekam momen tersebut dengan ponsel, semakin memperburuk posisi polisi itu. Akhirnya, dengan napas berat, polisi itu berkata lirih, "Saya hilaf, Gus. Saya mohon maaf." Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat beberapa warga terdiam. Gus Ikdam mengangguk, lalu menjawab, "Semua orang bisa hilaf, Pak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri." Suasana yang semula panas perlahan mulai mereda, tetapi dampak dari kejadian ini belum berakhir. Setelah kejadian itu, Gus Ikdam meminta sopirnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun, para warga yang berkumpul tampaknya masih belum puas. Mereka merasa bahwa tindakan polisi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa dari mereka mulai membagikan rekaman video ke media sosial, sementara yang lain melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat. Video yang merekam momen tersebut dengan cepat menyebar. Dalam hitungan jam, potongan rekaman itu sudah viral di berbagai platform. Publik yang melihatnya merasa geram, terutama karena oknum polisi tersebut mencoba melakukan pungli terhadap seorang ulama. Banyak netizen yang meminta agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang menyalahgunakan wewenang. Tak butuh waktu lama, laporan mengenai kejadian itu sampai ke telinga atasan di kepolisian daerah setempat. Kapolres yang menerima kabar itu langsung memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Ia meminta anggotanya untuk mengidentifikasi siapa oknum yang terlibat, memastikan kebenaran informasi, dan memberikan sanksi yang sesuai. Sementara itu, oknum polisi yang terlibat semakin merasa terdesak. Sejak video tersebut viral, ia mendapat banyak panggilan dari rekan-rekan seprofesinya yang mempertanyakan apa yang terjadi. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan agar ia segera meminta maaf secara resmi sebelum situasi semakin memburuk. Namun, ia sendiri bingung harus berbuat apa. Ketika panggilan dari atasannya akhirnya masuk, ia tidak bisa lagi menghindar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. Suara tegas di ujung sana langsung menegurnya dengan keras. "Besok pagi, datang ke kantor. Kita akan bahas tindakan indisipliner ini." Perintah itu membuatnya semakin sadar bahwa kesalahannya telah berakibat besar. Kini, ia hanya bisa pasrah menunggu keputusan yang akan dijatuhkan kepadanya. Pagi itu, kantor kepolisian tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pejabat kepolisian terlihat berbincang serius membahas video viral yang telah mencoreng citra institusi mereka. Kapolres, yang dikenal tegas dalam menindak anggota yang menyimpang, duduk di ruangannya dengan ekspresi muram. Ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, terlebih karena yang menjadi korban adalah seorang ulama besar yang dihormati banyak orang. Sementara itu, oknum polisi yang terlibat tiba di kantor dengan wajah lesu.
Langkahnya berat saat memasuki ruangan atasannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun ruangan ber-AC. Ia tahu bahwa dirinya sudah tidak memiliki alasan untuk membela diri. Rekaman video yang beredar jelas menunjukkan bagaimana ia meminta uang secara ilegal dari pengendara yang tidak bersalah. Begitu masuk ke dalam ruangan, ia langsung disambut dengan tatapan tajam dari Kapolres. "Apa yang kau pikirkan saat melakukan hal itu?" bentak sang atasan dengan nada marah. Polisi itu hanya bisa menundukkan kepala. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hilaf dan hanya ingin mencari tambahan uang untuk kebutuhan lebaran, tetapi alasan itu justru semakin membuat Kapolres geram. "Kamu tahu berapa banyak laporan pungli yang sudah mencoreng nama kepolisian? Dan sekarang, kamu melakukannya terhadap seorang ulama yang dikenal luas? Apa kau tidak sadar bahwa tindakanmu merugikan institusi kita?" lanjut Kapolres dengan suara yang semakin meninggi. Polisi yang bersalah itu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, menyesali perbuatannya yang kini telah menjadi bumerang. Setelah menegurnya dengan keras, Kapolres akhirnya mengambil keputusan. "Kamu akan diberi surat peringatan dan dimutasi ke tempat yang jauh dari sini. Jika ada satu lagi pelanggaran, bersiaplah untuk dipecat." Keputusan itu membuat polisi tersebut semakin lemas. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi yang harus ia terima. Dengan suara lirih, ia hanya bisa menjawab, "Siap, Komandan." Setelah menerima keputusan dari Kapolres, oknum polisi itu keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Rekan-rekan sesama anggota kepolisian yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan berbisik bahwa nasibnya memang sudah tidak bisa dihindari. Kesalahannya terlalu besar, dan viralnya video itu membuat institusi kepolisian harus bertindak tegas agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Di meja administrasi, ia menerima surat peringatan, SP, yang menandai catatan buruk dalam karirnya. Namun, yang lebih berat adalah mutasinya ke Jayapura. Wilayah itu terkenal memiliki tantangan besar bagi anggota kepolisian, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga tingginya tingkat kerawanan di beberapa daerah. Baginya, ini bukan sekadar perpindahan tugas, tetapi hukuman nyata atas perbuatannya. Sore harinya, kabar mengenai mutasi dirinya sudah menyebar luas di kalangan internal kepolisian. Beberapa seniornya menyarankan agar ia mengambil pelajaran dari kejadian ini dan tidak mengulangi kesalahan serupa. Namun, tidak sedikit juga yang merasa bahwa mutasi ke Jayapura adalah hukuman yang sangat berat, mengingat ia hanya berniat mencari tambahan uang untuk THR. Kalau saja dia tidak serakah, mungkin ini tidak akan terjadi, gumam salah satu rekannya. Sementara itu, Gus Ikdam yang mendengar kabar bahwa polisi tersebut telah diberikan sanksi memilih untuk tidak berkomentar banyak. Bagi beliau, yang terpenting adalah adanya keadilan dalam hukum. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, terutama bagi aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan malah sebaliknya. "Semoga ini menjadi teguran agar kita semua lebih amanah dalam menjalankan tugas," ujar Gus Ikdam dalam sebuah pengajian setelah kejadian itu. Hari-hari menjelang kepindahannya ke Jayapura terasa berat bagi oknum polisi tersebut. Ia harus meninggalkan keluarganya dan menghadapi lingkungan yang jauh berbeda dari tempat tugasnya sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima konsekuensi atas kesalahannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia mulai mempersiapkan keberangkatannya, berharap suatu hari nanti bisa menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Hari keberangkatan oknum polisi itu menuju Jayapura akhirnya tiba. Dengan koper sederhana di tangannya, ia berdiri di depan rumahnya, menatap keluarganya yang tampak sedih. Istrinya berusaha tegar, meskipun matanya berkaca-kaca. Anak-anaknya yang masih kecil belum sepenuhnya memahami mengapa ayah mereka harus pergi jauh. "Hati-hati, Pak. Semoga cepat bisa kembali," ujar istrinya dengan suara lirih. Di dalam hatinya, ia merasa perih. Keputusan ini bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Ia telah mengecewakan mereka dengan perbuatannya yang tidak terpuji. Andai saja ia lebih berhati-hati dan tidak tergoda oleh uang mudah, mungkin ia masih bisa bertugas di tempat yang dekat dengan rumah. Namun, semua sudah terlambat. Ia harus menerima kenyataan bahwa kesalahannya membawa dampak besar dalam hidupnya. Saat tiba di bandara, beberapa rekan sesama polisi datang untuk mengantarnya. Tidak ada yang banyak bicara, tetapi raut wajah mereka menunjukkan berbagai macam emosi. Ada yang prihatin, ada yang kecewa, dan ada pula yang menganggap ini sebagai pelajaran bagi semua anggota kepolisian. Salah satu seniornya menepuk bahunya pelan, lalu berkata, "Semoga kau bisa belajar dari ini. Jadilah polisi yang lebih baik di tempat tugas yang baru." Dalam penerbangan menuju Jayapura, ia termenung,
memikirkan kembali kejadian yang membawanya ke titik ini. Ia teringat bagaimana awalnya hanya berniat mencari tambahan uang untuk THR, tetapi akhirnya justru kehilangan segalanya. Jabatan, kenyamanan, dan kepercayaan semua lenyap dalam sekejap akibat perbuatannya sendiri. Ia kini sadar bahwa serakah hanya membawa kesengsaraan. Sesampainya di Jayapura, ia disambut dengan suasana yang berbeda dari tempat tugasnya sebelumnya. Kota yang asing, rekan kerja yang baru, dan tantangan yang jauh lebih berat menanti. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji untuk memperbaiki diri. Jika ada satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahannya, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Setibanya di Jayapura, oknum polisi itu merasakan perbedaan yang begitu mencolok dibandingkan tempat tugasnya sebelumnya. Suasana di sini lebih keras, dengan kondisi geografis yang menantang dan masyarakat yang lebih kritis terhadap aparat penegak hukum. Ia menyadari bahwa tugasnya kali ini tidak akan semudah dulu. Di tempat barunya, tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Hari pertama bertugas, ia langsung diberi tanggung jawab mengatur lalu lintas di salah satu jalan utama kota. Meski tugas itu terdengar sederhana, tekanan yang ia rasakan sangat besar. Setiap gerak-geriknya diawasi oleh rekan-rekan baru yang sudah mendengar latar belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan skeptis dari beberapa anggota, seolah mereka meragukan kemampuannya. Namun, ia tidak bisa mengeluh. Ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Saat sedang bertugas, seorang pengendara yang melanggar aturan berhenti tepat di hadapannya. Nalurinya sebagai polisi kembali bekerja, tetapi kali ini ia bertindak berbeda. Alih-alih mencari celah untuk meminta uang damai, ia dengan tegas menegakkan aturan sesuai prosedur. "Maaf, Pak, Anda harus membayar denda resmi di kantor. Ini surat tilangnya," katanya dengan nada tegas. Pengendara itu sempat mencoba bernegosiasi, tetapi ia tetap berpegang pada aturan. Rekan-rekan polisinya yang menyaksikan kejadian itu mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka melihat bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Meski masih ada beberapa yang meragukannya, setidaknya ia telah mengambil langkah pertama untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Ia sadar, butuh waktu lama untuk menghapus citra buruk yang melekat pada dirinya. Di tengah kesibukannya bertugas, ia sering teringat pada keluarganya di rumah. Jarak yang begitu jauh membuatnya merasa kesepian. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari hukumannya. Setiap hari, ia berusaha menjalani tugasnya dengan sebaik mungkin, berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa kembali dan diterima sebagai polisi yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan tugasnya di Jayapura semakin berat. Selain bertugas mengatur lalu lintas, ia juga sering diterjunkan ke operasi razia kendaraan. Ini menjadi ujian besar baginya. Dulu, kesempatan seperti ini sering ia manfaatkan untuk mencari tambahan. Namun, kini ia berusaha keras untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kali ada pengendara yang melanggar, ia memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur tanpa ada pungli. Suatu siang, saat sedang melakukan razia, seorang pengusaha kaya dengan mobil mewah diberhentikan karena melanggar rambu lalu lintas. Pria itu turun dengan penuh percaya diri dan langsung menyodorkan selembar uang ratusan ribu. "Sudahlah, Pak. Ini buat jajan. Gak usah ribet urusan tilang," katanya dengan santai. Tawaran itu mengingatkannya pada kebiasaannya dulu, tetapi kali ini ia menolaknya dengan tegas. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima ini. Kalau Bapak melanggar, silakan urus denda resminya di kantor," jawabnya tanpa ragu. Pengusaha itu tampak terkejut dan mencoba membujuk lebih jauh, tetapi ia tetap tidak bergeming. Beberapa rekan polisinya yang melihat kejadian itu mulai memandangnya dengan lebih hormat. Mereka sadar bahwa ia benar-benar ingin berubah. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahannya. Beberapa oknum polisi yang masih suka bermain kotor mulai melihatnya sebagai ancaman. Mereka takut bahwa ketegasannya akan menarik perhatian atasan dan membuat praktik pungli yang selama ini berjalan lancar menjadi sulit dilakukan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, membahas cara untuk menjatuhkannya. Meskipun sadar ada tekanan dari berbagai pihak, ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia tahu bahwa jalan menuju perbaikan tidak akan mudah. Masa lalunya akan terus menjadi bayangan, tetapi ia tidak ingin kembali ke kebiasaan lamanya. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi polisi yang benar-benar menjalankan tugas dengan integritas. Namun, ia belum tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menantinya di depan. Keputusan untuk tidak menerima suap ternyata membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan.
Beberapa oknum polisi di satuannya mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Mereka khawatir ketegasannya akan membuat atasan lebih ketat dalam mengawasi. Dalam diam, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya, agar ia tidak lagi menjadi ancaman bagi praktik pungli yang masih berlangsung di lingkungan mereka. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di asrama, seorang rekan sesama polisi mendatanginya dengan ekspresi cemas. "Hati-hati, bro. Ada yang gak suka sama perubahanmu. Mereka mungkin bakal cari cara buat nyingkirin kamu," bisik rekannya. Peringatan itu membuatnya terdiam. Ia sudah menduga bahwa akan ada perlawanan, tetapi ia tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Keesokan harinya, saat bertugas, ia mendapati dirinya dijebak. Seorang pengendara yang dihentikan oleh anggota lain tiba-tiba mengaku bahwa ia telah diperas olehnya. Padahal, ia sama sekali tidak terlibat dalam kejadian itu. Situasi semakin runyam ketika beberapa oknum polisi lain berpura-pura menjadi saksi dan mendukung tuduhan tersebut. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa, ini adalah konspirasi untuk menyingkirkannya. Saat dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan, ia merasa marah sekaligus kecewa. Namun, ia tahu bahwa emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan tenang, ia membela diri dan meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut. Beruntung, rekaman CCTV di sekitar lokasi membuktikan bahwa ia tidak melakukan apapun yang dituduhkan. Atasannya yang melihat rekaman itu langsung membebaskannya dari semua tuduhan. Namun, kejadian itu membuatnya semakin sadar bahwa banyak yang ingin melihatnya jatuh. Ia tahu bahwa jika ingin bertahan, ia harus lebih berhati-hati. Dunia kepolisian yang ia hadapi sekarang lebih keras dari yang ia kira. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia bertekad untuk terus berjalan di jalur yang benar, meskipun itu berarti harus menghadapi lebih banyak rintangan di masa depan. Setelah berhasil lolos dari jebakan yang dibuat oleh para oknum, ia semakin waspada dalam setiap langkahnya. Ia sadar bahwa kejujurannya membuat banyak pihak merasa terancam. Namun, ia tidak ingin kembali ke kebiasaan lama hanya demi mendapatkan penerimaan dari rekan-rekannya. Baginya, keadilan harus tetap ditegakkan, meskipun harus berhadapan dengan musuh dalam selimut. Tidak butuh waktu lama, ancaman terhadapnya semakin meningkat. Suatu malam, saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari dinas, ia melihat ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Nalurinya langsung bekerja, menyadari bahwa ini bisa jadi bagian dari rencana untuk menyingkirkannya. Ia mempercepat langkahnya, berpura-pura tidak tahu, tetapi tetap memperhatikan gerak-gerik orang itu dari sudut matanya. Tiba di persimpangan jalan yang sepi, orang yang mengikutinya semakin mendekat. Namun, sebelum sesuatu terjadi, tiba-tiba sebuah mobil patroli lewat dan berhenti di dekatnya. Orang itu langsung berbalik arah dan menghilang dalam gelap. Ia menghela napas lega, tetapi hatinya semakin yakin bahwa ada pihak yang ingin menyingkirkannya dengan cara apapun. Kejadian itu menjadi peringatan baginya bahwa pertarungan ini belum berakhir. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk melaporkan semua yang terjadi kepada atasannya. Ia menyerahkan bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan mengenai praktik pungli dan permainan kotor yang masih terjadi di satuannya. Kapolres yang selama ini mengamati perubahan sikapnya akhirnya mulai bertindak. Sebuah penyelidikan diam-diam dilakukan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam konspirasi kotor tersebut. Tak lama setelahnya, beberapa oknum yang selama ini menjalankan praktik korupsi mulai merasa terdesak. Satu persatu, mereka mulai dipanggil untuk diperiksa. Beberapa di antaranya bahkan langsung mendapat skorsing atau mutasi sebagai bentuk sanksi. Ia akhirnya berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bisa dihancurkan dengan cara licik. Namun, ia juga sadar bahwa perjuangannya belum sepenuhnya usai. Jalan menuju perubahan masih panjang dan penuh tantangan. Setelah melalui berbagai rintangan, ia akhirnya melihat titik terang. Kapolres yang mendukung perubahan dalam institusi kepolisian memastikan bahwa semua oknum yang terlibat dalam praktik pungli dan konspirasi kotor mendapatkan sanksi yang setimpal. Beberapa di antaranya dimutasi ke daerah terpencil, sementara yang lainnya terancam dipecat. Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa tidak ada tempat bagi polisi yang menyalahgunakan wewenang. Namun, meskipun keadilan telah ditegakkan, ia sadar bahwa dirinya masih menghadapi tantangan besar. Nama baiknya perlahan mulai pulih, tetapi kepercayaan penuh dari rekan-rekan dan masyarakat masih harus ia bangun kembali. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai polisi yang pernah melakukan kesalahan, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu bangkit dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, ia berusaha lebih keras dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan disiplin. Suatu hari, saat sedang bertugas di perempatan jalan, seorang pengendara berhenti di sampingnya dan tersenyum.
Saya tahu Bapak dulu sempat tersandung masalah, tapi saya juga tahu Bapak sudah berubah. Terima kasih karena sekarang kami merasa lebih aman di jalan, ujar pria itu dengan tulus. Kata-kata itu bagaikan angin segar baginya, memberikan semangat bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia juga mulai aktif memberikan contoh kepada rekan-rekan barunya di kepolisian. Ia berbagi pengalaman tentang bagaimana kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran karir, tetapi di sisi lain, ada kesempatan untuk berubah. Beberapa juniornya mulai menghormatinya sebagai sosok yang pernah jatuh, tetapi mampu bangkit dengan lebih kuat. Ia kini bukan lagi polisi yang hanya mengejar keuntungan pribadi, melainkan seseorang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat. Hari-hari berlalu, dan meskipun mutasinya ke Jayapura terasa sebagai hukuman di awal, ia kini melihatnya sebagai anugerah. Di sini, ia menemukan kembali makna sejati dari tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Ia telah melewati ujian berat, tetapi akhirnya menemukan jalannya menuju perubahan yang lebih baik. Kini, ia siap melangkah ke masa depan dengan keyakinan baru, meninggalkan masa lalunya sebagai pelajaran berharga.